Selamat siang, Bapak Ibu wajib pajak KPP Pratama Magelang. Selamat datang di sosialisasi online pengisian SPT tahunan bagi wajib pajak pekerjaan bebas, terutama khususnya dokter ya. Sebelumnya saya mau nanya ke Bapak Ibu, suara kami terdengar jelas atau tidak? Enter to Bluetooth. Feature aux in play. Ya, Bapak Ibu, suara kami terdengar jelas? Jelas, Pak. Ya, yang lain bagaimana? Sudah jelas? Oke, terlihat dalam pantauan ada kurang lebih 20-an ya yang sudah join. Masih menunggu bagi rekan-rekan Bapak Ibu, terutama rekan-rekan dokter yang mungkin berkenan untuk join Zoom sosialisasi pengisian SPT, silakan di WA Pak, Bu, nanti kirimkan link sosialisasi berikut passwordnya. Sebelum acara kami mulai, kami masih persilakan bagi yang ingin join. Oke, sembari menunggu rekan-rekannya untuk join Zoom, Bapak Ibu yang sudah hadir bisa mengisi presensi online dulu Pak di chat. Nanti bisa dilihat di kolom chat. Alamat presensi online-nya di bit.ly /sosialisasi ID. Ini sosialisasi ID. Sosialisasi ID. Ya, link untuk presensi online kami kirimkan via chat, monggo dibuka linknya, kemudian isi presensi online dulu di situ sebelum kita mulai SPT tahunan secara online. Di /sosialisasi ID. Ya. Oke, Bapak Ibu yang baru join, kami persilakan untuk mengisi presensi online di bit.ly /sosialisasi ID. Kemudian nanti kalau sudah mengisi semua, bisa kita mulai tutorial pengisian SPT tahunan melalui e-filing. Kemudian Bapak Ibu yang baru join, kami mohon untuk username di Zoom, mohon menggunakan nama lengkap Pak, jangan inisial, mohon nama lengkap nanti untuk keperluan presensi kami yang masih menggunakan alamat email, nama pendek, mohon di rename menjadi nama lengkap.
Baik, Bapak Ibu, semuanya sudah mengisi link presensi online. Biar bisa kita mulai untuk kegiatan sosialisasinya. Ada yang ngecat link absen nggak bisa diakses. Mas operator, dicek dulu. Oke, kita baru saja cek untuk link presensi bisa dibuka, Bu. Coba diulangi lagi untuk link presensinya. Di kolom chat bisa dilihat untuk link presensi online-nya. Sudah ada beberapa yang melakukan presensi online. Baik, sudah Ibu, sudah Bapak Ibu. Baik, sembari yang belum ngisi presensi online, kami persilakan untuk ngisi. Kita langsung buka saja kegiatan sosialisasi pengisian SPT tahunan bagi pekerja bebas, khususnya dokter. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Bapak Ibu wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Magelang yang kami hormati. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Seno Abu Mayudi. Saya di KPP Pratama Magelang sebagai akun representatif seksi ekstensifikasi. Pada siang hari ini, saya akan memandu dan menjadi moderator kegiatan sosialisasi online kali ini. Kemudian di sebelah saya, Mas Opera Agus Yudi Utomo, atau Bapak Ibu nanti bisa panggil Mas Yudi saja. Beliau ini adalah akun representatif seksi Waspon 1 KPP Pratama Magelang. Pada siang kali ini akan menjadi narasumber pemateri pengisian SPT tahunan secara online. Sebelum memulai kegiatan sosialisasi pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memutar video dari Direktorat Jenderal Pajak, Bapak Direktur Jenderal Pajak. Mohon Bapak Ibu untuk menyimak video yang kami tampilkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan untuk mewujudkan BJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani. Tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi adalah video sambutan dari Direktur Jenderal Pajak, Bapak Sunil Tomo.
Terima kasih Bapak Ibu atas ketersediaannya untuk memperhatikan, melihat video sambutan dari Direktur Jenderal Pajak. Kemudian sebelum memasuki acara, ada pengantar sambutan dari Ketua ID Cabang Kota Magelang, Dr. Harli. Selamat siang, Dr. Harli. Apakah Dr. Harli sudah hadir di Zoom kali ini? Halo, selamat siang. Iya, Selamat siang, Dr. Harli. Apa kabar, Dok? Sehat? baik. Sebentar, tak buka ininya dulu. Dr. Harli, silakan memberikan sambutan pada kelas pajak siang kali ini, Dok. Silakan. Baik, terima kasih kepada tim KPP Pratama Pajak Magelang. Pada kesempatan ini memang saya menghadirkan beberapa teman sejawat untuk belajar tentang pajak yang baru. Ini kelihatannya ada sistem yang baru di pajak dokter. Mungkin kalau prinsipnya hampir sama. Tetapi mungkin ada beberapa perubahan, mungkin ada beberapa nomenklatur yang berbeda. Mungkin ini akan menjadi pembelajaran ke depan. Cuman yang menjadi kritik saya kepada pajak, ini pajak dokter hampir tiap tahun itu berubah, jadi kita kadang bingung malah. Karena saking banyaknya berubah, itu kadang akhirnya banyak data yang akhirnya tumpuk-tumpuk. Kita sudah ngatur begini, akhirnya menjadi begini. Kita begitu, akhirnya menjadi begitu. Nah, ini yang menjadi kritik saya untuk pajak mungkin ditetap saja, kita bisa untuk ini. Karena nanti semakin lama kan harapannya semakin baik perhitungannya. Tapi kalau berubah tiap tahun ini kita akhirnya belajar dari nol terus. Nah mungkin itu aja. Nah pada kesempatan ini teman-teman sejawat ID semua, kita ungkapkan saja apa yang menjadi pertanyaan dan menjadi mungkin hal yang tidak kita ketahui, terutama mungkin karena ada beberapa dokter, KSI juga kan kemudian yang suara NPWP makna WP bagi pasangan suami istri. Nah, apakah harus satu? Apalagi sekarang setiap instansi wajib mempunyai NPWP. Sehingga kadang-kadang kalau dua PNS ini mempunyai dua NPWP lah, ini yang sering kisruh di lapangan Pak dari pajak ini. Pada kesempatan hari ini dijelaskan semua, mungkin supaya nanti seragam, sehingga nanti ada komunikasi yang baik. Nah, kemudian syukur-syukur kita mempunyai area pembina untuk khusus untuk ini. Nah, biasanya kan area berpasar wilayah, tapi bisa enggak kita mempunyai area pembina untuk organisasi profesi di sini. Nah, termasuk nanti pendapatan dari pajak berupa organisasinya. Jadi ID mempunyai pendapatan dan ini nanti sistem pajaknya bagaimana karena kita tidak punya NPWP. Karena kan kita nyambungnya ke pusat. Nah, ini nanti mohon dijelaskan. Mungkin ini demikian dari saya. Semoga acara ini dapat belajar dengan baik. Untuk tanpa basa-basi, acara ini saya buka. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dr. Harli atas sambutannya. Untuk kritik dan saran dari Dr. Harli kami tampung. Nanti mungkin ada beberapa yang hal yang perlu Mas Yudi luruskan ya, untuk sampaikan juga ke Bapak Ibu rekan dokter semuanya terkait peraturan apa, penghitungannya seperti apa, penghasilan yang dilaporkan seperti apa, penghasilan apa saja, kemudian kalau misalnya PNS dokter, dua-duanya suami istri PNS, dan kebetulan dua-duanya dokter, pelaporan penghasilannya, pelaporan pajaknya bagaimana, nanti akan dijelaskan semua oleh Mas Yudi. Baik, tanpa berlama-lama untuk kegiatan sosialisasi pengisian SPT tahunan, pekerjaan bebas khususnya dokter, kami mulai, Bapak Ibu. Mohon untuk yang speakernya belum di-mute, mohon di-mute dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ditampung dulu, Pak. Nanti kalau sekiranya ada sesi tanya-jawab, silakan ditanyakan. Atau kalau takutnya khawatirnya lupa, sampaikan dulu di kolom chat. Nanti kami rangkum pertanyaannya. Nanti di akhir acara, di akhir sosialisasi, akan kami jawab pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Baik, Mas Yudi, kami persilakan untuk memulai kegiatan sosialisasinya. Ya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada peserta kegiatan dokter dari ID Magelang.
Untuk yang pertama saya akan perlihatkan dulu slide tentang penghasilan dokter itu apa saja. Ya, di sini kita ada seri PPh profesi khusus untuk dokter, gitu. Ya, pajak penghasilan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Jadi semua penghasilan yang diterima wajib pajak dalam bentuk apapun itu yang namanya penghasilan. Nah, apa saja penghasilan itu? Nah, ini. Pertama, tambahan kemampuan ekonomis dari dalam negeri maupun luar negeri untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian sumber penghasilan ada beberapa. Yang pertama dari pemberi kerja, kedua dari pekerjaan bebas, ketiga dari kegiatan usaha, yang terakhir dari penghasilan lain-lain. Kemudian jenis penghasilan apa saja yang diterima oleh dokter? Yang pertama bisa berupa dari gaji dan tunjangan sebagai pegawai tetap rumah sakit, atau di universitas juga bisa, dan lain sebagainya. Kemudian honorarium, komisi atau fee sebagai tenaga ahli. Berikutnya yaitu laba usaha sebagai dokter yang buka praktek. Bisa pakai praktek sendiri di rumah ataupun di rumah sakit. Kemudian ada uang saku, uang presensi, uang rapat sebagai peserta kegiatan. Berikutnya yaitu ada hadiah bonus imbalan sebagai pemberi keuntungan bagi produsen obat atau alat kesehatan. Nah, ini ada yang pasti banyak yang ditanyakan, yaitu dokter dengan pekerjaan bebas dan dokter dengan usaha di luar profesi. Ya, dokter dengan pekerjaan bebas, yaitu dokter yang bekerja di rumah sakit, praktik dokter di klinik pribadi, dosen tetap di universitas, bisa juga pengurus atau pimpinan rumah sakit. Nah, kemudian penghasilan tadi telah dipotong PPh oleh pemberi kerja. Kalau praktek dokter di klinik pribadi, yaitu menghitung sendiri PPh terutangnya. Kemudian selanjutnya dokter dengan usaha di luar profesi, yaitu bisa pemilik kegiatan usaha restoran, pemilik usaha toko alat kesehatan, biasanya apotek, ya. Nah, itu menghitung sendiri PPh terutangnya. Selanjutnya ilustrasi. Profesi dokter, ya, dokter rumah sakit negeri, ada praktek di klinik, dosen fakultas di universitas, dan juga pemilik apotek. Penghitungannya, dihitung dulu penghasilan dari pemberi kerja, dari profesi sebagai dokter di rumah sakit, dari profesi sebagai dosen fakultas kedokteran Universitas X. Nah, itu dipastikan sudah dipotong, ya, oleh pemberi kerja dan diberikan bukti potong. Nanti selanjutnya
dimasukkan ke SPT tahunannya. Kemudian untuk penghasilan dari pekerjaan bebas. Misalkan praktek dokter pada klinik pribadi dengan omset tahun 2019 sebesar 100 juta. Menghitung sendiri PPh terutang menggunakan norma penghitungan penghasilan itu sebesar 50%. Sesuai dengan per 17 PJ 2015 yaitu 50% untuk profesi dokter. Selanjutnya yaitu penghasilan dari kegiatan usaha. Misalkan kegiatan usaha apotek pada klinik pribadi dengan omset tahun 2019 sebesar 725 juta. Menghitung sendiri PPh terutang dengan melakukan pembukuan atau pencatatan. Tarifnya 0,5% dari omset. Biasa kita sebut PP23. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan bersifat final. Nah, ini bentuk pencatatan dari peredaran bruto apotek selama tahun 2019. Jadi nanti dicatat dari bulan Januari sampai Desember. Bisa naik, bisa turun. Kemudian untuk pembayaran bisa di ATM, bisa mini ATM, bisa di bank atau pos, ataupun melalui internet banking. Untuk pelaporannya, kewajiban pelaporan mengisi baik SPT masa maupun SPT tahunan, dan kemudian menyampaikan ke KPP terdaftar. Dokter bijak taat pajak. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke sesi pengisian SPT? Untuk Bapak Ibu sudah pernah lapor SPT tahunan lewat e-form atau belum? Nggih? Monggo. Baik, Bapak Ibu, terkait pengantar pajak penghasilan aspek perpajakan untuk dokter, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke tutorial pengisian SPT tahunan. Mungkin ada Bapak Ibu yang nanya kalau misalnya saya bekerja di lebih dari satu rumah sakit, nanti pelaporannya gimana? Sampai sekarang bukti potong saya belum dapat dari rumah sakit instansi tempat saya bekerja, nanti pelaporannya bagaimana? Atau ada penghasilan lain selain pekerjaan bebas saya sebagai dokter, misal Bapak Ibu sebagai dokter kemudian mempunyai usaha sampingan lain, misalnya punya toko kelontong atau apotek, nanti pelaporannya di SPT tahunan bagaimana? Silakan ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, mungkin Mas Yudi bisa langsung saja ke tutorial pelaporan SPT tahunan orang pribadi melalui e-filing. Jadi sebelum memulai pelaporan SPT tahunan, apa aja Mas yang disiapkan? Bagi Bapak Ibu rekan-rekan dokter, sebelum memulai pelaporan SPT tahunan, ada beberapa dokumen atau hal yang perlu disiapkan dulu sebelum mulai itu. Kira-kira apa saja Mas yang perlu disiapkan? Mungkin Bapak Ibu bisa sambil nyatet ya. Ya, Hal-hal yang disiapkan apa saja? ya sebelum kita mengisi SPT tahunan ya, khususnya untuk profesi dokter, kita harus mendapatkan dulu bukti potong. Nah, bukti potong itu bisa bukti potong yang tahunan 1721K1 itu yang swasta atau
1721 A2 untuk yang pegawai negeri. Nah, kemudian selain itu ada juga bukti potong tidak final yang biasanya diterima dari jasa praktek di rumah sakit. Itu biasa diterima dokter tiap bulan. Kemudian kalau ada pekerjaan lain atau ada usaha lain, misalkan apotek atau kos-kosan juga bisa, itu ada istilahnya pencatatan peredaran bruto dari usaha tersebut, itu dicatat dulu dari Januari sampai Desember dan juga sudah dipotong pajaknya. Kira-kira gitu, Jadi Mas Ino. untuk dokumen, saya ulangi ya, yang perlu dipersiapkan. Kalau Bapak Ibu sekalian misalnya bekerja di rumah sakit swasta, yang perlu disiapkan adalah dokumen bukti potong 1721 A1 namanya. Nanti bisa ditanyakan kalau Bapak Ibu sampai sekarang belum dapat bukti potong tersebut, bisa ditanyakan ke rumah sakit atau instansi tempat Bapak Ibu bekerja, terutama ke bagian accounting-nya atau bendaranya. 1721 A1 ya, swasta. Untuk yang PNS, Bapak Ibu PNS, nama bukti fotonya 1721 A2, Pak. Nanti di pojok kanan atas itu ada tulisannya 1721 A1, 1721 A2. Oke, kemudian yang kedua, apabila untuk penghasilan final yang Bapak Ibu terima per bulan, misalnya dari pekerjaan bebas atau honorarium, Bapak Ibu yang PNS atau honorarium bulanan, itu namanya bukti potong final yang diterima per bulan. Kalau memang per bulannya tidak dikasihkan oleh rumah sakit atau instansi tempat Bapak Ibu bekerja, silakan hubungi instansi terkait atau rumah sakit tempat Bapak Ibu bekerja, karena yang membuat bukti potong adalah mereka. Jadi diminta saja, karena itu adalah hak Bapak Ibu sebagai karyawan di situ. Kemudian yang terakhir, kalau Bapak Ibu ada usaha lainnya selain pekerjaan bebas, misalnya punya kos-kosan atau toko kelontong, Bapak Ibu harus mempunyai rekap peredaran usaha per tahun dari Januari sampai Desember, dari toko kelontong saya, dari kos-kosan saya, berapa peredaran usahanya per bulan itu berapa, Januari berapa, Februari berapa, sampai Desember berapa. 4 hal yang perlu disiapkan, itu dokumennya. Ada hal yang lain yang perlu disiapkan, jadi Kira-kira itu. Jangan lupa itu password DJP online-nya jangan sampai lupa. password DJP online, karena ini pelaporan online melalui website DJP online baca.go.id. Jadi yang perlu disiapkan tentu yang pertama NPWP Bapak Ibu semuanya. NPWP dapat dicek di bukti potong atau kartu NPWP. Bagi Bapak Ibu yang mungkin lupa NPWP-nya berapa, silakan tanyakan ke kolom chat. Ke kolom chat nanti ditanyakan ke co-host, ada namanya co-host, kan namanya co-host. Silakan ditanyakan di chat berapa NPWP saya, kalau jangan lupa. Nanti akan dijawab oleh admin chat kami, NPWP. Kemudian yang kedua adalah Kevin ya Mas ya? Nah, belum. Password DJP online. Iki. Ya, dapat password DJP online. Kalau misalnya lupa password DJP online-nya Bapak Ibu lupa, Terus menu login itu ada menu lupa password. Nah, nanti passwordnya di-reset. Kalau pakai menu lupa password itu membutuhkan Evin, Pak. Kalau Bapak Ibu lupa Evin, bisa di chat ke host. Nanti Evin Bapak Ibu berapa, NPWP berapa, sama siapa, minta Evin, nanti kami cari karena 3 hal utama untuk login ke DJP online. NPWP, password DJP online, dan Evin. Ya, kemudian hal lain yang tidak kalah penting adalah email. Bapak Ibu emailnya harus aktif karena nanti link reset password, link registrasi, kemudian bukti penerimaan elektronik nanti akan disampaikan ke email Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum kita memulai, mohon disiapkan dulu Pak NPWP, password DJP online, atau kalau passwordnya DJP online lupa, disiapkan Evin-nya. Kemudian kalau sudah, nanti Mas Yudi akan memberikan tutorial pengisian SPT tahunan secara online melalui DJP online.
Monggo Mas Yudi. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, silakan yang mau ditanyakan atau mau nanya via kolom chat juga nggak apa-apa, silakan. Baik, kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan NPWP, kemudian password DJP online maupun EPIN-nya, kita mulai tutorialnya. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin dokumen-dokumen seperti bukti potong 1721 atau 1721A1 atau 1721A2 atau bukti potong penghasilan finalnya belum didapat dari pemberi kerja atau belum diberikan oleh bendahara rumah sakit, tidak apa-apa. Nanti untuk sesi kali ini Bapak Ibu bisa melihat tutorial pengisiannya saja. Nah, nanti kalau sudah Ibu menerima bukti potong tersebut dari bendahara, baru disampaikan SPT tahunan secara e-filing. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah lengkap, bukti potongnya sudah menerima, bisa langsung mengikuti tutorial pelaporan SPT tahunan secara online. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang kebetulan hari ini join Zoom-nya nggak tersedia laptop, bisa nggak Mas? Mengisi SPT tahunannya pakai HP saja? Nggak bisa. Nah, Itu harus pakai, kenapa nggak bisa, Mas? karena harus install aplikasi dulu di laptop. Oke. Ya, ada aplikasinya. Jadi untuk pengisian SPT tahunan pekerja bebas, ini karena nanti di DJP online-nya itu ada aplikasi yang perlu di-download dan diinstal. Jadi tidak bisa melalui HP. Nah, tab juga nggak bisa, HP atau tab nggak bisa. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan praktek pengisian SPT tahunan di laptop atau di PC. Baik, Mas, mungkin bisa dimulai pengisian SPT-nya. Ya, ini saya mulai ya, Bapak Ibu semuanya. Kita mulai masuk ke DJP online dulu. Alamatnya djponline.pajak.go.id. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita masukkan NPWP. Ini kebetulan pakai NPWP saya. Ya wes iki wis mulai kok. Lah mau tak tinggal neng lab sik. Ya HP ini dong. HP ini Bapak kan berapa? Mohon untuk dinonaktifkan dulu speakernya, Ibu. Oh. Kita pipimu tok. Kita pipimu tok pun. Masukkan NPWP, kemudian kita masukkan passwordnya, yaitu kata sandi. Masukkan captcha-nya. Klik login.
Ya, kita sudah masuk ke DCP online. Kemudian yaitu selanjutnya kita klik menu tab lapor. Setelah kita klik lapor, di sini ada 2 tab ya Ibu-ibu Bapak-Ibu, yaitu e-filing dan e-form. Dengan pilih yang e-form. Bagi yang untuk pertama kali menggunakan e-form, bisa di-download dulu viewernya. Kalau untuk viewernya yaitu 2,39 megabit. Kalau ada yang mau tanya-tanya silakan aja Bapak Ibu. Bisa langsung di kolom chat. Kemudian kita install. Di next aja. Ya. Di share screen dulu. Ya. Ya. Jadi kalau yang belum bisa download viewer, nanti ini saja logo Windows diklik aja ya. Diklik nanti akan muncul di sini viewer. Ada yang mau ditanyakan?
Ya, untuk yang viewer ini baru untuk Windows ya, Bapak Ibu sekalian. Yang untuk Mac belum ada. Di sini logonya cuma Windows saja. Mungkin kedepannya nanti bisa untuk semua OS, termasuk Linux. Kemudian kita balik lagi ke menu yang ifom.pajak.go.id ifom dashboard. Kemudian klik yang pojok kanan yang di daftar SPT buat SPT. Ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau perusahaan bebas? Ya. Kemudian klik e-form SPT 1770. Pilih tahun pajaknya 2020. Kemudian kirim permintaan. Karena kebetulan saya sudah pernah untuk melaporkan SPT yang normal, maka ini saya coba untuk yang pembetulan pertama. Kalau Bapak Ibu belum pernah untuk melapor SPT tahunan 2020, monggo di sini status SPT-nya normal. Kemudian klik kirim permintaan. Nah, kemudian akan otomatis terdownload file e-form ekstensinya XFDL. Setelah terdownload, kemudian kita buka. Tampilan untuk e-formnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Yang perlu digarisbawahi pertama yaitu dicentang antara pembukuan dan pencatatan. Kita klik yang pencatatan. Kalau pembukaan yang gimana, Mas? Kalau pembukaan nanti dihitung sendiri yang penghasilan yang di luar dari dokter. Nanti ada pengurang-pengurangannya. Gitu. Kemudian kalau yang di formulir 4, kita mengisinya dari formulir paling akhir, Bapak Ibu. Yang pertama diisi yaitu harta. Ini harus diisi semuanya, nggih. Jangan sampai ada yang kelewat. Misalkan sepeda motor.
sini kita tulis vario. Tahun perolehan 2019. Harga perolehan 23 juta. Kalau saya kredit, Mas, motornya. Kalau kredit nanti tetap diisi yang harga perolehannya, nanti di kewajiban utangnya nanti juga diisi disamakan Oh, gitu. di sini. Oke. Keterangannya bisa diisi apa namanya mereknya 150. Jadi kolom keterangan harus ada isinya, Mas. Harus Nggak ada boleh isinya. warna merah ya. Nggak ada, boleh warna merah. Kalau misalnya diisi strip aja bisa. Bisa diisi strip aja bisa. Begini. Kemudian Itu kalau semua harta yang atas nama kita, Mas. ya Surat-suratnya atas nama Kalau kita, surat-suratnya atas nama orang tua, atau anak, kalau atas nama orang tua nanti masuknya ke orang tua. Warisan juga masuk di sini. Kalau untuk ke misalkan ya nama anak ya, selama anaknya belum punya NPWP masuk tetap di kita. Oke, Mas. Mobil, Honda Jazz. Jadi ini bisa ditambah sebanyak mungkin. Misalkan di sini ada uang tunai. Kapal pesiar enggak ada ya, Pak? Ya, Kapal pesiar. boleh Pak kalau ada Pak. Kalau ada Enggak, ya. maksudnya di kode harta. Di kodenya apa? Ada sebentar. Kalau untuk uang tunai kita diisi kondisi Desember 2020 nggih. Ini Pak, masuknya di alat transportasi lainnya. Oh ya, oke. Makasih. Ya. Oke. Oh ini Pak ada Pak, 054 Pak. Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jet ski. Bisa di sini. Misal kita isi 2016 atau 2013. Harga perolehannya, ingat ya Pak ya, yang di sini yang diisi harga perolehan bukan harga jual atau harga sekarang. Misalkan kita isi harganya 3 miliar. Kemudian lagi kalau kita ada deposito di bank mana? Tahunnya kemudian di sini diisi banknya, Pak. Nomornya. Misalkan lagi kita isi saham. Nilainya 150 juta.
Ini ditulis nama sahamnya di kolom keterangan. Kemudian untuk selanjutnya bisa diisi sendiri kalau memang ada. Setelah kita isi bagian A, kemudian kita ke bagian B, yaitu kewajiban atau utang pada akhir tahun. Bisa ke utang bank, kartu kredit, afiliasi, dan utang lainnya. Utang afiliasi itu utang apa ya, Pak? Ya Pak, untuk afiliasi itu biasanya ke yang punya hubungan istimewa Pak. Oh gitu. Oke. Bisa ke keluarga, ke anak juga bisa, ke saudara bapak, saudara ibu. Nah, kemudian setelah diisi dari bagian A, setelah itu ke bagian B. Setelah diisi semua, kemudian kita masuk ke daftar susunan anggota keluarga. Di sini bisa diisi istri. Istrinya cuma satu ya Pak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai dua. Kalau anak bisa lebih dari satu. Setelah semuanya terisi bagian C, kita klik ke halaman berikutnya. Ya, kemudian untuk yang bagian A, Pak, 1770 lampiran 3, bagian A, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Biasanya ada bukti potongnya. Misalkan kalau di kami ada honorarium atas beban APBN atau APBD. Ini bisa diisi sesuaikan dengan jumlah penghasilan yang diterima. Misalkan 15 juta. Final 5%. Kemudian kalau ada pertanyaan, misalkan istri juga dokter, tapi dari satu pemberi kerja nanti masuknya di sini. Misalkan saya punya istri PNS atau di pegawai swasta di perusahaan lainnya mempunyai penghasilan sebesar 60 juta. Kemudian yang di kolom PPh utang diisi PPh-nya. Biasanya ada di bukti potong dari istrinya. Di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Kalau Pak, tidak maksud ada, satu pemberi kerja itu dalam satu instansi atau gimana, Pak? iya Pak. Dari satu perusahaan. Dari satu perusahaan. Misalkan dari RSUD Magelang. Nah itu nanti kalau cuma dari situ nanti dimasukkan di sini penghasilannya. Oh,
Kemudian yang poin 8, bangunan yang diterima dalam rangka bangunan guna serah, ini nilai bangunannya ya yang di dasar Oke. pengenaan pajaknya. Betul, nilai bangunannya. Nah, guna serah ini nilai bangunan pada saat mulai kerjasama apa setelah diserahkan? Pada saat dia akhir tahun Pak nilainya Pak. Misalkan dia belum apa Misalnya namanya? misalnya kerjasamanya tahun 2010, terus Oke. guna serahnya di tahun 2020. Nah, ini nilai bangunan tahun 2010 apa tahun 2020? Dari 2020 Pak. Oh Yang gitu. terakhir Nah, tahun terus terakhir. penetapan nilainya dari siapa Pak kalau gitu? Biasanya dari SPPT-nya ada Pak. Oh gitu, oke. Ya, SPPT BB. Ya. Atau kalau mau lebih valid lagi nanti bisa minta tolong ke appraisalnya, penilai PBB untuk dihitungkan nilainya. Berarti harus ada surat resmi dari appraisalnya ya? Ya. Oke, ya, terima kasih. Kalau mau gampang pakai yang SPPT Pak. SPPT itu pajak PBB itu, bukan? Oke, terus. Oke, tenun. Oke. Kemudian next selanjutnya. Nah, kemudian di bagian B yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Bisa bantuan sumbangan hibah, warisan, bagian laba anggota PT, klaim asuransi, beasiswa, dan penghasilan lain yang tidak termasuk objek. Misalkan ada warisan. Rp100 juta. Ada yang mau ditanyakan di bagian B, Bapak Ibu? Ya, yang di sini itu yang dimasukkan yaitu yang tahun 2020, nggih. Kalau untuk yang 2000 2019 harusnya sudah tidak ada, sudah masuk ke daftar harta. Setelah itu kita masuk ke halaman berikutnya. Kemudian di kolom ini kita input bukti potong 1721 A1 atau A2 dan bukti potong tidak final lainnya Bapak Ibu. Misal ini yang dari instansi, yang dari pekerjaan tetap, pegawai tetap maksud saya, kemudian yang dari dokter. Saya contohnya ini saja. Nomornya diisi dari bulan Januari kalau ada. Misalkan Bapak Ibu semuanya ada yang bekerja di rumah sakit mulai bulan Maret, berarti dimulai dari bulan Maret untuk mengisi bukti potongnya. Kalau untuk jenis pajaknya disesuaikan dengan bukti potongnya, Nggih. Ada 21, 22, 23, 24.
26 DTP. Kemudian diketik jumlah PPh-nya. Kemudian ditambahkan lagi sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Untuk pengisian bukti potong, daftar bukti potong. Ini nanti diisi semuanya, mulai dari 1721 A1 atau A2, dan bukti potong yang lainnya diisi semua di sini. Kemudian lanjut ke halaman berikutnya. Ini 1772, halaman 2. Ya. Maaf, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi yang di 1770 lampiran 3 ada yang sedikit lewat, yaitu untuk pengenaan penghasilan bruto selain dari usaha dokter. Misalkan dari apotek, kos-kosan, ataupun toko kelontong, yaitu di sini. Di nomor 16. 1770 lampiran 3 yang bagian A nomor 16. Itu kita klik. Kemudian muncul PT 46 atau 23 di bagian atas, nggih. Diklik saja. Dimulai dari masa pajak Januari. Alamatnya Magelang. Misalkan saya ada apotek di Tentara Pelajar 99 dengan peredaran bruto 1 bulannya 150 juta. Nanti otomatis yang PPh final terisi sendiri.
Kemudian selain punya apotek, juga ada kos-kosan. Satu bulannya Januari yaitu 50 juta. Kemudian ada lagi usaha laundry. Kemudian setelah diisi semuanya dari Januari sampai Desember, kemudian diklik yang pindahkan nilai ke lampiran 3. Ya. Setelah itu, klik halaman berikutnya. Pak, sebentar Pak. Ini kalau usaha dengan NPWP itu NPWP pribadi. Pribadi. Oh, kalau Ya. sudah ada NPWP perusahaan kan ada masalah tuh tetap dengan NPWP perusahaan. Ya. Ini yang Oh, gitu. yang kepunyaan orang pribadi, Pak. Misalkan jenengan Oh, punya ngerti. apotek, punya apotek atas nama pribadi, kemudian ada usaha laundry atau pencucian mobil atau motor, nah itu maksudnya Oh, di gitu. situ. Oke. Iya, Kalau iya. yang atas nama perusahaan nanti maksudnya bukan di sini, Pak. Oh lah ya, oke. Oke. Ya, tenun. Oke, kalau ini sudah nanti ke halaman berikutnya. Jangan lupa ini saya contohnya cuma 1 bulan saja yaitu Januari. Dan ini sudah final nggih Bapak Ibu. Sudah final dan sudah dibayarkan. Kode bayarnya 41128420. Dan dibayar tiap bulan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Ini yang daftar pemotongan tadi. Ini contohnya cuma 3 saja, Pak. Nanti bisa diinput lebih banyak lagi. Nah, berikutnya kemudian yang ini, Pak. Yang ini untuk dokter. Kita peredaran usaha yang tadi itu dari misalkan buka klinik ya, itu bisa diisi di sini. Misalkan 1 tahun 300 juta. Normalnya pakai 50%. Ya, kemudian ketemu untuk penghasilan netonya untuk pekerjaan bebas dokter yaitu 150 juta. Ada yang mau ditanyakan untuk yang 1770 lampiran 1 halaman 2? Lanjut, nggih. Kemudian untuk yang bagian C. Bagian C diisi bukti potong yang 1721 A1 atau A2 dan bukti potong lainnya yang tidak bersifat final.
Ya, sudah. Ini isinya sama dengan ini. Ini yang karyawan tetap ya Pak ya, PNS atau pegawai swasta. Biasanya di sini ada, dilihat di 1721A1 atau A2-nya, di situ ada bukunya. Nanti ada pengurangnya bisa biaya jabatan dan lain sebagainya. Kemudian ketemu penghasilan netonya sebesar ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke bagian D? Jadi pokoknya bagian C itu diisikan sesuai dengan bukti potong yang kita terima dari rumah sakit ya, Mas ya, dari pemberi kerja kita. Kalau yang swasta dari 1721A1, kalau yang PNS dari 1721A2. Nanti angkanya tinggal pindahkan saja, Pak, di situ. Kemudian lanjut ke bagian D, yaitu penghasilan itu dalam negeriannya tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Misalkan kita ada istilahnya menyewakan rumah. Nah, kita di sini ada menyewakan rumah 1 tahunnya 30 juta. Contoh saja. Kalau sudah diisi, kemudian ke halaman berikutnya. Nah, ini otomatis sudah yang kita isi tadi, otomatis masuk ke formulir induk 1770, formulir induk. Yang atas dari pekerjaan bebas, dari praktek dokter, di klinik atau di rumah sakit. Yang kedua, sebagai karyawan tetap. Yang ketiga, penghasilan lainnya, yaitu tadi yang saya masukkan sewa rumah. Kemudian ketemu jumlah penghasilan 674 juta. Kemudian untuk PTKP bisa diisi sesuai dengan kondisi di bukti potong Bapak-bapak Ibu sekalian di 1721A1 atau A2. Di situ ada. Disesuaikan saja. Bisa TK, K, atau gabung suami istri. Ini untuk penghitungannya sudah otomatis Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk jumlah PPh terutang yaitu 126.950.000. Kemudian PPh yang harus dibayar sendiri 109. Untuk yang 15 yaitu jumlah bukti potong yang kita input tadi. Jadi semakin banyak bukti potong yang kita input, nanti untuk PPh yang dibayar sendiri semakin kecil. Kemudian untuk yang kurang bayar 109.834.700 kita bisa bayar lewat kantor pos, bank ataupun lewat internet banking. Kemudian di ini diisi tanggal bayarnya. Kalau sudah diisi tanggal bayarnya, kemudian
kita cek dulu Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai ada yang warna merah. Pastikan semua sudah terisi semua. Kemudian kalau sudah, kita klik submit. Kemudian akan muncul di halaman untuk submit online. Untuk lampirannya yaitu rekapitulasi peredaran budo selama 1 tahun, yaitu yang dari penghasilan dari luar usaha, misalkan dari apotek, kos-kosan atau sebagainya, dan lain sebagainya. Ini nanti bentuknya PDF, Bapak Ibu, maksimal 15 MB. Kemudian tadi untuk yang pajaknya yang sudah dibayar, diisikan di sini tanggal SSP-nya, nilainya disamakan dengan ini, 834.700. Dan NTPN-nya diisi. Kalau sudah diisi, kemudian masukkan kode verifikasi atau token yang masuk ke dalam email Bapak Ibu sekalian. Mas, sebelumnya ada yang nanya kalau NTPN itu apa, Mas? NTPN yaitu kode bayar pajak Bapak Ibu sekalian. Lihatnya di mana, Mas, NTPN? Lihatnya bisa lewat SSP atau kalau jenengan sudah bayar, di sini ada rumah dokumen untuk verifikasi. Di DJP Online-nya juga ada. Di struk dari Di struknya ada NTPN-nya. Dan itu 16 digit, ya. Kalau hilang, nanti bisa dicek ke rumah konfirmasi dokumen di DJP Online-nya, ada juga. Atau kalau pengen cepat, nanti WA ke nomor kami, nanti bisa kami untuk dicek NTPN-nya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti setelah isi kode NTPN, kemudian ketik kode verifikasi, misalkan dapat token dari emailnya. Jadi token ini akan dikirimkan ke email Bapak Ibu waktu Bapak Ibu download keyword tadi ya, Mas? Download e-form. Download e-formnya. Download e-form itu otomatis token akan dikirimkan ke email Bapak Ibu. Nah, mohon dicek emailnya, itu ada kode token 6 digit. Nah, nanti itu diisikan di kode verifikasi di e-form. Kalau misalnya nggak dapat juga, nggak ada di email, nggak ada, mohon dicek di spam. Nanti kalau nggak ada juga bisa WA ke nomor kami. Nanti di akhir akan kami cantumkan nomor kami, nomor Mas Yudi. Nanti Bapak Ibu bisa WA ke Mas Yudi untuk cek token. Ya, Mas ya. Ya, oke, keren Mas. Kemudian setelah selesai, kita isi kode verifikasi, kemudian klik submit. Nanti ada notifikasi sudah menyampaikan SPT tahunan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu Saudara sekalian? Atau ada yang bingung? Mas, kalau misalnya sebenarnya dokter ini kan sebagai karyawan tetap, pajak atas penghasilannya kan sudah dipotong di rumah sakit. Betul.
Kenapa tadi di formulir induk masih ada pajak yang harus di-store sendiri? Kan pajak-pajak dia menerima penghasilan bulanan itu kan bagi karyawan sudah dipotong dan di-store oleh rumah sakit kan? Ya, Nah, kok masih ada pajak yang kurang bayar Mas, yang harus di-store sendiri Mas? ya, coba kita lihat ya. Di halaman induk depan Mas. Nah, itu kan ada pajak yang harus di-store sendiri sebesar 109 juta ya Mas. Ya, 109 Dari juta. mana Mas kok bisa? Pajak-pajak kita sudah dipotong sama rumah sakit Mas. Ya, dipotong semua oleh rumah sakit. Yang kalau untuk yang pekerjaan dari pegawai tetap, itu kan otomatis sesuai dengan potongan perusahaannya ya, atau rumah sakit, itu sudah dikurangi dengan PTKP dan biaya lain-lain. Ini kurang bayar karena dia ada tambahan dari pekerjaan bebasnya. Walaupun ya biasanya dari praktek. Ya, biasanya kalau dia di atas misalkan dokter baru itu dapat penghasilan selama 1 tahun 50 juta. Itu biasanya untuk yang rumah sakit itu tetap dipotong untuk 5% PPh-nya. Dan itu bisa menjadi lebih bayar. Kalau lebih bayar gimana Mas? Lebih bayar nanti bisa diajukan ke kantor, nanti diklik yang kolom D. Lebih bayar nanti dilampirkan semua bukti potong di sini, diunggah lampiran semua bukti potong. Ya, bukti. Nanti untuk lebih banyak, misalkan lebih bayar 100 juta pun nanti kita kembalikan. Jadi kalau udah dimasukkan kode verifikasi atau Ya. dari email, kemudian disubmit ya Mas? Submit. Nanti kalau sudah berhasil, nanti munculnya di tanda terima. Baik Bapak Ibu, ini sementara Mas Yudi mau ngecek tanda terima pelaporan. Ada yang mau ditanyakan seputar pengisian SPT? Mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali agak bingung ya, rumit. Jadi ini kolom yang diisi kok banyak banget. Nah, nanti di akhir juga akan kita lampirkan link tutorial di YouTube. Jadi di YouTube itu sebenarnya sudah banyak tutorial pengisian SPT tahunan lewat e-form. Cara-caranya bagaimana, nanti kami sampaikan linknya. Kemudian nanti di kolom chat nanti akan dikirimkan. Kemudian nanti juga kontak person nanti apabila Bapak Ibu mengalami kendala dalam pengisian SPT tahunan, nanti silakan hubungi kontak person di chat, nanti juga kami sampaikan. Kemudian Bapak Ibu juga sekalian bisa mengunjungi alamat KPP, alamat link bit.ly dari alamat KPP. Di situ nanti ada nomor-nomor yang bisa Bapak Ibu hubungi apabila mengalami kesulitan dalam pengisian SPT tahunan, permohonan kode EVIN. Kalau tokennya nggak masuk bagaimana, nanti di situ di link tersebut nanti tinggal dipilih saja permasalahan Bapak Ibu apa saja, nanti akan kami bantu. Nah ini kalau tadi misalnya sudah disubmit ya Mas ya, SPT-nya sudah dikirim,
Nanti ada muncul di sini, jenis SPT-nya 1770 tahun 2020, 0112, pembetulan kosong, status kurang bayar, jumlahnya nanti sesuai yang dibayarkan, sumbernya nanti e-form di sini. Ini nanti menunya di daftar SPT, Mas. Ya, Di menu daftar SPT ya. Di dashboard ya. ya di dashboard. Nanti Bapak kalau sudah disubmit, sudah berhasil pelaporannya, bisa ngecek di sini mungkin di contoh tanda terima pelaporannya, Mas, bisa dicek. Nah, dan bukti penerimaan elektroniknya nanti seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah berhasil melaporkan SPT tahunan secara e-filing atau secara online. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Mas ya, cara pelaporan SPT tahunan secara online. Jadi melalui e-form. Nah, kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi yang belum melakukan presensi online, monggo dicek kolom chat, ada link untuk presensi online, alamannya di bit.ly/sosialisasi ID. Nah, nanti silahkan isi data diri Bapak Ibu sekalian untuk presensi online. Kemudian untuk link KPP, nanti Bapak Ibu di situ ada kolom ada nomor HP, untuk permintaan EBIT, permintaan token, atau konsultasi AR, pengisian SPT tahunan, nanti disediakan di situ, Bapak bisa kunjungi link KPP. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, atau mungkin ada pertanyaan, kami kasih waktu dulu, Bapak Ibu yang mau nanya. Nanti di chat juga ada nomor WA kami, silakan hubungi nomor WA kami. Baik. Mohon maaf, sebentar, kendala di kamera kami. Kami perbaiki dulu untuk kameranya. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah menerima bukti potong dari pemberi kerja, dari rumah sakit atau instansi tempat Bapak Ibu bekerja. Bisa tolong dicek bukti potongnya seperti apa. Nah, nanti bisa dilihat nanti mana kolom-kolom mana yang diisikan di SPT tahunan. Jadi kalau misalnya nih contoh kasus lagi, Bapak Ibu kerja di 4 rumah sakit. Jadi bukti potongnya kan dapat 4 nih dari rumah sakit. Rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C, rumah sakit D. Bukti potongnya dikumpulkan semua dulu, Pak. Jangan sampai ada yang kelewat. Dimintakan ke bendahara pemberi kerja, bukti potongnya kalau sudah dikumpulkan, direkap, nanti di-input satu persatu di e-form tadi, di formulir elektronik SPT tahunan. Jangan sampai ada yang kelewat. Baik, sekali lagi ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu semuanya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, monggo langsung. Kalau nggak ada, nanti pertanyaannya kalau misalnya setelah acara baru terpikir mau nanya ini atau bingung mau pengisiannya, bisa di kolom chat, bisa dicek nomor WA, kemudian alamat link KPP juga sudah kita sediakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Mas Yudi ada yang mau disampaikan, Mas, untuk yang terakhir kali? Ya, sebenarnya untuk pengisian SPT tahunan orang yang sebagai dokter dari tahun ke tahun sebenarnya sama saja pengisiannya, cuman kan misalkan ada update peraturan, biasanya itu yang terkena dampak itu dari perusahaannya atau dari rumah sakitnya. Jadi besarnya potongannya nanti yang menentukan rumah sakitnya. Jadi untuk pengisian dokter dari tahun ke tahun itu sebenarnya sama saja. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Jadi lebih ke bendahara pemberi kerja ya, Mas ya? Kalau misalnya tarif
potongannya berapa, penghasilan berapa, kemudian tarif berapa, PPh-nya berapa, itu lebih ke pemberi kerja, bendahara, karena yang memotong pajak atas penghasilan Bapak Ibu sekalian kan instansi pemberi kerja. Jadi nanti untuk perubahan peraturan, perubahan tarif ini sebenarnya lebih ke bendahara instansi tempat Bapak Ibu bekerja. Nah, untuk pengisian SPT sih dari tahun-tahun terakhir pengisiannya, tata cara pengisiannya sama, termasuk normanya juga sama. Norma terakhir yang dipakai adalah 50% untuk dokter praktek, dokter spesialis ataupun dokter gigi, semuanya normanya sama, 50%. Pengisian SPT-nya sama, formulirnya juga sama, sampai sekarang belum ada perubahan. Ada lagi Mas Didi yang mau disampaikan? Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami cukupkan untuk sesi pengisian SPT tahunan kali ini. Nanti apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo langsung di kolom chat sudah kami sediakan WA untuk menampung pertanyaan Bapak Ibu semua, atau link KPP bagi yang membutuhkan nomor AR-nya, nanti bisa telepon atau bisa WA ke nomor AR-nya. Atau Bapak Ibu yang mau datang ke KPP langsung bisa ya Mas ya? Bisa. Nah, Bapak Ibu yang mau datang ke KPP langsung untuk pengisian SPT tahunan online, nanti kalau di rumah bingung, mungkin kami bisa memandu. Nanti minta tolong dibawa saja bukti potongnya yang dari rumah sakit. Kami bantu mengisikan SPT tahunan secara online di KPP. Nanti kita bantu. Baik, kami rasa sesi sosialisasi pengisian SPT tahunan secara online kami cukupkan sekian. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua yang diluangkan pada kegiatan sosialisasi siang kali ini. Semoga kita semua selalu sehat. Amin. Selalu diberkahi setiap kegiatan, setiap pekerjaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kami persilakan untuk meninggalkan link Zoom. Sekian.